Personel gabungan Polri dan TNI berkeliling melakukan pengecekan pengamanan ibadah Natal sejak pagi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini untuk memastikan ibadah Natal di Kabupaten Cirebon berjalan lancar. Sterilisasi dilakukan di sejumlah gereja di Kabupaten Cirebon sebelum pelaksanaan ibadah Natal dilakukan. Ada 660 personel gabungan yang diturunkan untuk mengamankan jalannya ibadah Natal di Kabupaten Cirebon. Sejumlah personel ditempatkan untuk mengamankan 15 titik termasuk gereja yang berada di Kabupaten Cirebon. Pengecekan serta pengaturan dilakukan terhadap arus lalu lintas di Kabupaten Cirebon termasuk objek wisata. Lalu bagaimana skema pengamanan ibadah Natal serta pengaturan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat? Kami akan berbincang dengan Kapolresta Cirebon, Jawa Barat, Kombes Sumarni. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kombes. Selamat siang, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumarni, sebelum kita membahas soal pengamanan, kami akan menanyakan terkait dengan situasi arus lalu lintas dan juga pengamanan, posko pengamanan terutama dari Polresta Cirebon terkait dengan arus mudik Natal tahun ini. Baik, dapat kami laporkan di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Untuk hari ini ada peningkatan untuk volume arus lalu lintas. Untuk volume di jalur tol sudah ada peningkatan sampai dengan pukul 11.00. Jumlah kendaraan yang melalui wilayah hukum kami sebanyak kurang lebih 40.460 yang terdiri dari 30.325 arah ke Jawa Tengah, kemudian 10.081 kendaraan mengarah ke Jakarta. Kemudian tadi kita juga melihat grafik tertinggi ada di pukul 9 sampai dengan 10 WIB, kemudian dengan jumlah kendaraan 3.924 kendaraan. Kemudian kami juga tadi bersama Forkopimda, Pak Bupati, Pak Dandim, kemudian rekan-rekan Forkopimda lainnya berkeliling, berpatroli, sambil menyapa warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan ibadah Natal pada hari ini. Ada 15 titik saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Natal pada tanggal 25 ini, dan nanti sore ada 2 gereja lagi yang masih melaksanakan. Alhamdulillah kami tadi menyapa seluruh saudara-saudara kita yang sedang beribadah, yang telah beribadah. Kita juga menyampaikan apabila mereka mengalami masalah di jalan atau melihat hal-hal yang membutuhkan bantuan polisi, kami juga menyampaikan layanan 110 kami. Sebelum pelaksanaan ibadah Natal tadi, tim Sat Samapta dan Jibom dari Brimob Polda Jawa Barat juga telah melakukan sterilisasi di lokasi-lokasi pelaksanaan ibadah Natal di 15 titik gereja yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian di jalur arteri juga tadi terlihat ada peningkatan, namun petugas kami semuanya berada di jalur, berada di jalanan, sehingga tidak ada kemacetan yang berarti. Demikian yang dapat kami laporkan. Oke, untuk saat ini kan tentu Cirebon menjadi salah satu wilayah di mana destinasi para pemudik dan juga melakukan ibadah Natal juga nanti di malam nanti. Lalu seperti apa situasi pantauan pengamanan juga di stasiun kereta dan juga wilayah jalan alternatif terutama di Kabupaten Cirebon? Ya, tadi sudah disampaikan untuk jalur alternatif di arteri, situasinya juga cukup ramai lancar ya, karena ada beberapa rekayasa juga yang dilakukan karena masuknya kendaraan-kendaraan yang besar yang berada di jalur arteri sehingga agak menimbulkan volume kendaraan yang lebih banyak. Tapi karena petugas kami juga berada di lapangan, jadi kemacetan tidak ada kemacetan yang berarti. Kemudian untuk lokasi-lokasi stasiun kereta api dan lain-lain relatif landai. Oke, untuk saat ini apa saja imbauan terutama bagi masyarakat yang akan mudik ataupun berwisata dan juga nanti melakukan ibadah malam Natal terutama di wilayah Cirebon? Ya, imbauan kami kepada seluruh warga masyarakat tetap mematuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu, jangan memacu kendaraan dalam kondisi yang tidak fit, jangan parkir di bahu jalan, terutama di jalur tol. Apabila mengantuk, segera beristirahat di rest area terdekat atau keluar gate tol terdekat.
Apabila menemukan masalah, segera hubungi kami di layanan 110. Dan untuk warga masyarakat yang akan mudik, Polresta Cirebon dan jajarannya menyediakan kantor-kantornya, polsek jajaran kami termasuk Polresta untuk dititipkan kendaraan-kendaraan apabila kendaraannya tidak dibawa serta. Warga masyarakat yang menggunakan kendaraan umum bisa menitipkan gratis kendaraannya di kantor-kantor kami. Dan kami juga menghimbau agar warga masyarakat yang mudik melapor kepada RT RW-nya, kemudian menyampaikan juga ke Babin Kamtibmas kami termasuk Babinsa, agar kami juga bisa melakukan kegiatan patroli menjaga tempat tinggal mereka. Termasuk warga masyarakat yang berada di rest area. Kami juga menghimbau jangan meninggalkan barang berharga di dalam kendaraannya. Walaupun kami juga tetap melakukan patroli di rest area, kita antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga mengajak seluruh warga masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas. Kita juga bertoleransi menyambut kegiatan Hari Natal dan Tahun Baru ini dengan sukacita. Dan kami juga menyampaikan jangan berlebihan untuk merayakan perayaan pergantian tahun baru nanti, karena kita juga harus berempati terhadap saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Baik, kami apresiasi agar kesiapsiagaan personel dari Polresta Cirebon dan juga terima kasih informasinya Ibu Kombes Sumarni, Kapolresta Cirebon telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu. Usai jeda saudara, sejumlah wilayah di Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali dilanda banjir usai diguyur hujan deras pada Rabu sore. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Asra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang, sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan.